Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita kembali diberikan kesempatan untuk beraktivitas, meniti kehidupan sesuai dengan ajal yang telah Allah tetapkan kepada kita, batas waktu untuk berkehidupan. Semoga pada hari ini dan selanjutnya kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menata aktivitas kita demi meniti ridha Allah Subhanahu wa taala dan kembali dalam keadaan yang mulia tentunya insyaallah. Kemudian kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai dengan detik ini namun belum beriman, dikuatkan jiwa mereka, dimantapkan hati dan lisannya untuk bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian semoga para pelaku maksiat dan boleh jadi kita termasuk di antaranya dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat, kembali meniti jalan-jalan kebaikan, hayatan thayyibah, dan semoga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Untuk itulah kemudian kita mencoba meningkatkan amal saleh, perbuatan-perbuatan baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada cara yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas amal saleh kecuali melalui landasan pengetahuan yang kokoh, yang kuat, yang memberikan pancaran cahaya-cahaya kebaikan dan mempercepat amal soleh itu memiliki kualitas-kualitas terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah memulai dengan pembahasan tentang pokok keilmuan di dalam Islam, yaitu bab akidah, ilmu tauhid, yang telah sampai di pertemuan yang lalu pada simpul yang kedua dari pokok-pokok keimanan, dasar-dasar iman yang kita kenal dengan rukun iman, iman kepada malaikat dan segala yang terkait dengan tugas-tugas dan karakternya. Alhamdulillah kita telah masuki pada malaikat yang ke-9 di pertemuan yang lalu, yaitu para malaikat penjaga neraka yang dipimpin oleh malaikat Malik, dan kita sudah urutkan bahkan dari awal tugas malaikat Jibril, Mikail, kemudian Israfil, malakul maut atau yang seringkali dikenal dengan Izrail, kemudian juga Raqib, Atid, Munkar, Nakir, dan Malik. Kita akan lanjutkan pada sisi yang ke-10 dari bagian yang kedua, simpul kedua, iman pada malaikat, bagian yang ke-10, dan ini bagian terakhir karena dari puncak pembahasan kita tentang akhirat. Kalau sudah akhirat artinya ini ujungnya, ini ujungnya dan ujung penantiannya dari siklus kehidupan yang kita jalani. Dari mulai yakin akan petunjuk yang disampaikan pada Rasulullah dalam berkehidupan, ya, dan itu bisa diuji dengan cara melihat, mendalami bagaimana beliau mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, dan kita pelajari karakteristiknya, bagaimana Allah menugaskan malaikat ini sehingga kita mampu menetapkan, oh ini Rasulullah Muhammad SAW benar-benar seorang nabi dan rasul. Artinya petunjuknya harus kita pelajari. Petunjuk itu yang mengandung keberkahan, pedoman-pedoman kebaikan, kemudian juga ada rahmat-rahmat di dalamnya, dan juga petunjuk-petunjuk memudahkan kehidupan berupa rizki-rizki yang melimpah sifatnya. Karena itulah kemudian kita pelajari juga bagaimana Allah menugaskan malaikat Mikail yang memudahkan menyampaikan itu semua karakteristiknya, kemudian juga ruang waktu yang disenangi sehingga mudah kita berinteraksi. Pun demikian kita menyadari bahwa kita ini kecil, jangan pernah merasa sombong, karena jangankan kita, alam yang kita lihat, kita duga besar pun ternyata dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mudah menugaskan malaikat Israfil untuk menghancurkannya dalam hitungan yang sangat singkat. Ya, atau bahkan diri kita pun yaitu bisa berakhir sesuai dengan ajal yang diberikan dengan ditugaskannya malakul maut untuk mengakhiri kehidupan kita. Karena itulah kita harus berusaha meningkatkan amal soleh kita, dan Allah mensupport kita dengan malaikat penjaga supaya dengan bisikan-bisikan yang ditanamkan kepada jiwa kita terjaga dalam kebaikan, ya, taat dan terjauh dari maksiat. Selalu ingat pesan Nabi ketika mengatakan istafti qalbak, dengar kata hatimu. Yang dimaksud dengar kata hati itu ukurannya kebaikan. Ya, kalau ada sesuatu kebaikan yang akan kita kerjakan, ada bisikan-bisikan dalam jiwa, ikuti itu.
Kalau ada keburukan, ya terarah kita pada perbuatan maksiat, maka ada penjaga mengatakan jangan lakukan, hati-hati risikonya. Dengarkan itu, dengarkan, bukan diikuti provokasinya. Sisi lain akan kita pelajari di dalamnya. Malaikat yang menjaga sekaligus mencatat perbuatan kita untuk dijadikan pembuktian saat kembali kepada Allah dalam satu dokumen yang utuh, teratur, lengkap. Itu disebut dengan malaikat hafazah, ya kan? Kiraman katibin, penjaga yang mulia serta pencatat dengan segala hal yang terukur. Itu yang disebut dengan raqib dan atid di Quran surah Qaf, surah ke-50 ayat 16 sampai 18 itu. Sampai kemudian dikonfirmasi kepulangan kita sebelum menuju akhirat ada di waiting room, pemisah antara dunia dengan akhirat, disebut dengan barzakh, dan di dalamnya kita berakhir semua jejak kehidupan di dunia ini yang tidak bisa dipijak kembali tapi meninggalkan bekas dalam amalan kita. Maka dikonfirmasi oleh malaikat Munkar dan Nakir sampai nanti puncaknya di mana kita berakhir saat dikumpulkan menerima kitab di tangan kanan atau di belakang punggung, dan itu akan menghadirkan satu nuansa, memberikan sinyal bagaimana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rahmatnya, nuansa kebahagiaan, kebaikan, ataukah terancam dengan azabnya, nuansa kesengsaraan dan kenestapaan. Ya, kita telah bahas kemarin ada satu tempat terakhir yang disiapkan, disimpan ya sampai saat ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang disimpan disebut dengan makhzan, ya, yang menjaga. Malaikat yang ditugaskan dengan khazin, jamaknya khazanah. Maka kemarin telah kita selesaikan satu sisi bagian dari tempat yang tersimpan di akhir kehidupan, ya, dengan penjaganya khazanah, yaitu apa yang disebut dengan hal yang mengandung nestapa, sengsaraan, yaitu jahim, dan tempatnya disebut dengan nar, yaitu neraka. Kalau kita urutkan kembali, kita ada di bagian terakhir pada pembahasan rukun iman yang kedua, yaitu hal yang terkait dengan malaikat. Ya. Ini kembali saya alurkan gitu ya, supaya terus diingatkan terus sehingga paham cara memahaminya demikian. Dari mulai Jibril, kemudian Mikail, tadi sudah saya sebutkan, kemudian Israfil, kemudian Malakul Maut, sebutkan sifatnya, nama dikenal dengan Israel dalam riwayat-riwayat yang sampai pada kita. Kemudian juga saya dahulukan Raqib dulu ya, kemudian Atid, ini sifatnya, dua malaikat penjaga dan pencatat. Nah, kemudian 7 pengonfirmasi di alam kubur, yaitu Munkar dan Nakir, ya, yang sekaligus diberi kewenangan untuk bisa memberikan gambaran kehidupan kita di akhir nanti. Ya. Yang 9 kita telah pelajari tentang malaikat khazanah, ya, khazanah an-nar, ya, yang juga pimpinannya disebut dengan malaikat Malik. Ini pimpinannya kemarin telah kita pelajari di surah Az-Zukhruf itu. Kemudian yang ke-10, nah ini bagian terakhirnya. Kalau kita petakan yang terkait dengan, ya, sampai di sini konsepsinya di al-ard, bumi yang kita pijak, sifatnya disebut dengan dunia, ya, yang terkait dengan ini tugasnya, ini spesifik detailnya telah saya sampaikan ya, ini ke Rasulullah, ini rahmat, ini kehancuran, ini terkait dengan kematian, ya, Raqib Atid, pencatatan dan sebagainya. Kemudian ini waiting roomnya, barzakh, ya, kubur. Nah, kemudian yang ini yang terakhir terkait dengan akhirat. Ya. Di barzakh pun, kubur pun ada gambaran pendahuluan, ya, pengantar, muqaddimah, ya, memberikan nuansa-nuansa bacaan batang atau citra akhir kehidupan di ujung nanti yang disebut dengan akhirat. Ya, ini yang terakhir, yaumul akhir, ya kan? Ya, sifatnya akhir, hal yang disebut dengan al-akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini yang terakhir, kan?
Ya, kalaupun ada hisab dan sebagainya macam-macam itu akhir dari semua kehidupan, sifat-sifatnya ini disebut dengan tak. Jadi kalau sudah masuk tak menunjukkan pada sifat-sifatnya. Artinya sifat keadaan yang beda dengan ini, gitu kan? Beda juga dengan ini, ya. Kalau di sini kita diminta beristirahat dulu, menunggu dan seterusnya. Kalau di sini semua kesenangan sifatnya. Ini beda, ini satu, ini beda dengan ini beda dengan ini. Dimensinya lain-lain. Ya, karakteristiknya berbeda. Ini sudah saya terangkan tuntas, ini juga sudah tuntas. Ya, dan ini bagiannya nanti urutannya di sini, ya. Dari mulai bangkit, ba'ats, kan? Nah, sudah saya sampaikan. Kemudian juga nanti hisab di yaumul mahsyar, ya. Di hisab ini sudah saya juga uraikan. Nanti konsekuensinya di sini ada 3, ya kan? Yang mendapatkan ancaman. Sini ada neraka, ya. Sifatnya disebut dengan jahim. Sudah saya sampaikan dari mulai yang standar sampai dengan yang paling tinggi tingkat siksaannya. Kemudian di sini ada araf, ya, tengah-tengah, al-araf, ya. Ini sudah saya jelaskan juga di surah ke-7, ya, ayat 47 sampai 49 juga sudah saya sampaikan di sini. Kemudian yang terakhir ini yang kita belum bahas. Bagian terakhir yang kemarin kita sampaikan dengan jannah, atau kita sering terjemahkan dengan surga, kan? Yang penuh dengan kenikmatan sehingga kita kenal dengan jannatun na'im, diperkenalkan dalam Al-Qur'an. Jannatun na'im. Sudah? Sudah? Baik, ya. Nah, kalau nanti kita masuk ke surah At-Tur, Allah sampaikan itu, ya, innal muttaqina fi jannati wa na'im. Ya, jadi kalau di surah Adz-Dzariyat Allah sampaikan innal muttaqina fi jannati wa 'uyun, di surah At-Tur Allah sampaikan innal muttaqina fi jannati wa na'im, ya. Baik, perhatikan di orang-orang yang bertakwa itu nanti akan berada kembali di tempat surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, ini yang belum kita bahas dan kita berharap berada di sini, kan? Karena ini puncaknya. Artinya kalau sudah masuk ke sini abadi di dalamnya. Masya Allah, di situ aja terus, ya, dengan segala kenikmatan. Nanti kita akan lihat seperti apa gambaran yang disebut dengan surga yang penuh dengan kenikmatan ini. Lalu kaitannya dengan pembahasan kita malaikatnya, siapa yang ditugaskan untuk menjaganya, seperti apa gambarannya. Nah, di sini kita akan mengawali pembahasan kita. Teman-teman sekalian, seperti saya uraikan dari pertemuan kemarin sampai tadi pembuka, bahwa ini tempat terakhir ini, ya, tempat terakhir baik itu ada neraka, kemudian surga, gitu kan? Nah, di sini puncak keduanya, ini adalah perantara. Araf ini perantara yang juga akan mengantarkan ke sini juga, ya. Cuma karena timbangan amal 50-50, dia jeda sebentar di sini, semacam waiting room lagi, gitu kan? Tapi waiting roomnya waiting room akhirat, ya. Setelah hisab selesai, baru diberikan rahmat ke sini, dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini Allah sudah menyiapkan, ya, menyiapkan untuk hamba-hambanya yang saleh, yang baik, ya, yang beriman, yang mengumpulkan amal-amal kebaikan. Maka ini disiapkan, sesuatu yang disiapkan, ya kan? Kemudian di dalamnya terkandung banyak hal untuk diberikan, yaitu disebut dengan makhzan, ya, dari kata khazanah. Kemarin saya telah sampaikan, ada yang sifatnya tidak disukai, ya, boleh jadi kan kalau tempat menyimpan itu ada yang menyimpan sesuatu yang nggak disukai, ada sesuatu yang disenangi, ya. Yang nggak disukai ini penuh dengan ancaman, disebut dengan jahim. Yang disukai disebut dengan na'im, ya. Kemudian penjaganya, penjaga ini dari turunan katanya disebut dengan khazin. Ini jamaknya disebut dengan khazanah. Nah, khazanah seperti ini. Ulang, ya. Penjaganya disebut dengan apa? Khazanah. Ini jamaknya. Artinya apa? Nanti kita akan telusuri dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Kalau kita temukan katanya begini, khazanah, ya kan? Nah, berarti bentuknya jamak, ya kan? Kalau bentuknya jamak, artinya ada ragamnya. Kalau sudah ragam, berarti lebih daripada satu. Nanti kita akan lihat berapa ragam jenis surga. Ini disebut dengan jannah, yang kemarin kita telah pelajari bentuknya begini, jannah. Kalau seperti ini, artinya tunggal, teman-teman sekalian. Ingat, ya, artinya tunggal. Kalau begini, jannat. Nah, ini bentuknya apa? Jamak. Saya ulang, ya. Ini bentuknya tunggal, ini bentuknya jamak.
Nanti berbeda dengan ini, yang neraka. Kalau neraka, kita nggak pernah lihat bentuk jamaknya di Al-Quran. Selalu begini. An-nar. An-nar. Ya, bentuknya selalu bentuk tunggal yang memiliki makna jamak. Ya, bentuk tunggal yang memiliki makna jamak gitu. Nah, apa pemaknaannya? Boleh jadi kalau kita melihat alur-alur yang ditampilkan oleh Al-Quran seputar informasi tentang neraka gitu kan. Dan wallahu a'lam bissawab seperti apa nyatanya. Namun kita membaca bagaimana Al-Quran memberikan kesan kepada kita informasi seputar ancaman-ancaman neraka. Dan kita berlindung kepada Allah dari kondisi-kondisi demikian. Gitu kan? Ini kan selalu digambarkan bahwa dari yang paling atasnya, ini laisa kamitslihi syai', nggak ada yang sama dengan apa yang telah Allah tetapkan. Ya, ini saya hanya mengilustrasikan saja untuk memudahkan pemahaman dari apa yang kita bisa gambarkan gitu kan, dari kesan-kesan yang terbaca dalam Al-Quran kurang lebih gitu kan, ilustrasinya walaupun tidak akan mutlak sama sepenuhnya, tapi memberikan gambaran seperti ini urutannya. Kalau kita buat misalnya lubang seperti ini, taruhlah begini kan, sampai dengan ke bawah gitu. Nah, ya, ini yang dari atas nih, ada satu lubangnya. Ini kalau dimasukkan ke atas kan, masuk ke sini, kan? Nah, taruhlah ini misalnya ada tungku api ya, besar misalnya. Nah, bentuknya taruhlah dibentuk seperti ini misalnya, ya, cawan begini. Nah, terus kita nyalakan api yang berkobar-kobar begini. Nah, ini baraknya di bawah nih, dasarnya. Yang paling bawah disebut dengan ad-darkul asfal. Darkul asfal. Ya. Nah, kan suka ada bahan bakar kan di bawah itu. Kalau kita kan nyimpan arang-arang gitu kan, atau kayu-kayu bakar dan sebagainya. Ya, ini disebut dengan waqud. Waqud. Ya, waqud. Ini bagian bawahnya tuh. Ya, bagian bawahnya. Tuh. Sudah? Yang ini nih. Ya. Nah, ini tingkatannya disebut dengan darkul asfal, ini yang paling rendah. Ini a'la, darkul a'la. Ya, tingkat tertinggi. Jadi kalau kita bikin seperti ini, ya, ke bawah terus, ini darkul asfal, bagian yang paling bawah. Itu kalau kita ingin masukkan sesuatu tembus tuh sampai ke bawah gitu kan. Nah, ini darkul asfal namanya. Jelas ya? Bahan-bahan ini yang paling bawah ini kan biasanya kalau udah jadi ke bawah kan itu jadi arang kan. Apapun yang kita masukkan, ya, kita masukkan ke tempat sesuatu, cawan paling bawah dia jadi arang kan, ya pasti akan kena api ke atasnya lagi kan, sifatnya kan demikian kan, kalau kita bikin sesuatu itu terus. Nah, ini bahan-bahan di bawah ini disebut dengan waqud. Jelas? Nah, ini darkul asfal. Ke atasnya yang paling tinggi a'la. Jadi yang ini yang paling tinggi tetap kena api juga, ya. Kalau kita bikin api yang menyala-nyala, berkobar dan sebagainya kayak gini gitu kan. Nah, ini bawahnya darkul asfal. Nah, kalau kita lihat teman-teman sekalian, kesan-kesan yang dibangun di neraka itu, ya, dalam informasi yang disampaikan oleh Al-Quran kan bentuknya selalu tunggal begini, an-nar. Tidak pernah kita dapati bentuknya jamak, ya, karena memang kata an-nar sendiri itu bentuk tunggal yang bermakna jamak. Jelas ya, bentuk tunggal yang bermakna jamak. Kita tidak tahu nanti, ya, misalnya wallahu alam tuh ada berapa pintu tuh untuk ke sini. Taruhlah ada yang dilempar di sini, misalnya di sini atau di sini, gitu kan? Atau macam-macam. Atau juga seperti ini, tapi jenisnya bisa beragam, ya. Nah, cuma yang kita baca, ada yang tempatnya yang paling bawah ketika dilemparkan langsung ke bawah. Siapa contohnya? Orang munafik. Ini sedikit pendalaman dari yang kemarin, ya. Tempatnya kan di sini, darkil asfali minan nar. Ya, di Quran surah ke-4. An-Nisa ayat 143. Dari 142 aja dengan sifatnya sekaligus. Dari 143. Kan? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa, gitu kan, dan seterusnya sampai nanti kita temukan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, ya. Baik. Sungguh orang-orang munafik itu tempatnya ini nih. Di bagian terbawah, karena dasarnya neraka. Jadi begitu dilemparkan langsung ke bawah. Tuh. Ya, kalau terus ditumpukan, dilempar, mereka bagian bawah nih. Level-level yang ini. Terus gitu. Ya, Allahu a'lam seperti apa gambaran-gambarannya gitu kan. Kalau ingin dibuat level-levelnya banyak, apakah ini ada terbatas lagi, tingkat begini lagi. Tapi begitu dilemparkan langsung bagian ini. Darkil asfali minan nar, ya kan? Nah, ini bawahnya macam-macam tuh. Ya, kan kita pernah dengar juga batu-batu neraka, ini kan? Bagaimana burung-burung itu membawa
batu-batu yang dilemparkan kepada pasukan gajah itu di surah Al-Fil, masih ingat? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ya alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Ya, sejarah min sijil. membawa batu-batu, Allah. Batu-batu yang sangat panas luar biasa, itu kan, yang berasal dari sijil, tempat neraka yang terdalam, ya kan? Tempat neraka yang terdalam yang dicatatkan, ya kan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di batu-batu neraka di bawah, gitu ya. Nah, ini sifat ini ketika masuk ke sini ini dasarnya nih. Disebut dengan waqud. Tahu dari mana? Yang Quran surah 66 itu, ayat yang ke-6. Nih, Quran surah 66 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya kan? Terus sampai kita temukan kalimat ya, waquduhan nas wal hijarah. Ya. Ada ayatnya? Waquduhan nas wal hijarah, sampai temukan kalimat itu. Lalu kemudian datang ke kemudian alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya kan? Ini menarik nih. Kan? Ini menarik nih. Ini bahan dasarnya kata Allah disebutkan itu nas kan wal hijarah. Itu ada manusia, kemudian batu-batu. Ya. Ini konteksnya bicara tentang manusia ya, maka disebutkan ada potensi manusia masuk ke sini menjadi bahan dasar neraka. Kalau bahan dasar kan di bawahnya. Kerak yang paling bawahnya, itu kan tingkatan paling bawah. Siapa manusia dimaksudkan? Di antaranya ini orang munafik. Dikonfirmasi di Quran surah keempat itu ya, ayat 42 sampai 43. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, yang paling bawah. Terus ketemu siapa lagi? Yang kufur. Ya. Jadi sini ada munafik. Sini ada yang kufur. Ya. Di mana ditemukannya? Di Quran surah keempat. Gabungan kedua ini Quran surah keempat ayat 140 yang kemarin kita bacakan. Quran surah 4 ayat 140. Sudah? Nah, gambarkan seperti ini kurang lebih ya. Ini dasarnya nih. Dasar-dasar neraka, darkil asfal, waqud, ininya apa namanya? Gambaran bagian bawahnya. Sudah? Sudah? Nah, ini juga nanti dikonfirmasi di Quran surah kedua Al-Baqarah, kan? Ayat 23 sampai 24. Sudah? Quran surah 2 ayat 23 sampai 24. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha ini. Waquduhan nasu wal hijarah, manusia dan batu-batu. Sudah? Ya, wa'iddat lil kafirin. Ini kufur disebutkan. Kufur bergabung dengan munafik di sini Quran surah 4 ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Sifat-sifatnya yukfaru biha kufur, itu kan yang ini. Wa yustahza'u biha munafik, itu kan? Fala taqudu ma'ahum, jangan sertai mereka, dan dikatakannya fala taqudu ma'ahum, jangan sampai engkau bergabung dengan mereka. Qa'ada itu kan duduk, ya kan? Ya, kemudian balasan bagi yang menyertai mereka ini waqud. Ya kan? Fala taqudu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'an. Ini sifat siksaannya disebut dengan jahannam kemarin yang telah saya sampaikan, ya, seperti ini. Ya. Jelas ya? Yuk kita saya tekankan lagi ya. Paling bawahnya darkil asfal, sudah? Bahannya disebut dengan waqud, ditemukan di Quran surah kedua ayat 23 sampai 24. Sudah? Di ayat 24-nya. Sifat keras penjaganya ini ada di Quran surah 6 ayat yang ke-6. Ya kan? Diminta kita waspada dari ancaman neraka ini. Kemudian di dalamnya yang menjadi waqud bahan dasarnya ini ada manusia dan batu-batu, ya kan? Bebatuan macam-macam. Manusia-manusia yang dimaksudkan masuk ke yang bawah ini yang paling membakar, orang munafik dengan orang kufur. Ya kan? Di mana tahunya ini? Gabungan Quran surah keempat ayat 140. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannam. Ini disebutkannya jahannam. Jahannam itu tingkat yang paling ini, yang paling dasarnya. Jelas ya? Dari mana tahunya ada di sini di jahannam, di sini disebut dengan jahannam siksa tertingginya? Ini kembali ke Quran surah 4 ayat 142 143. Paham ya? Baik. Ya, kalau mau diteruskan sampai ke 145 ya. 145. Maaf, ini ada peluang tobat. 142, 143, 145. Jadi saya berikan peluang tobatnya dulu
supaya nggak apa namanya, Allahu Akbar, nggak terlewati. Jadi seakan-akan nggak ada harapan gitu ya. Ini yang 145-nya, maaf saya koreksi ya. Dia yang 145-nya. Ini peluang-peluang tobatnya di sampai 143 sampai 144. Ya, jadi ini disebutkan sifat munafiknya, ini ancamannya, 144 tobatnya, ini yang 145-nya. Kalau dia nggak tobat, artinya apa? Artinya orang munafik pun yang sering mengolok-olok, gitu kan, sering mencela, sering macam-macam. Orang-orang kufur pun yang masih berkehidupan, belum sampai ajalnya ke tenggorokan, masih ada peluang untuk kembali. Ya, sepanjang berkehidupan. Alhamdulillah, boleh jadikan tiba-tiba aja terarahkan, muncul lihat video ini, muncul orang misalnya ngelihat kok bisa dia ada ke masjid menghafal Quran, terus ada sentuhan di jiwanya. Ya, ada orang-orang ngajak kepada kebaikan, ada sentuhan lagi untuk kembali. Dia lihat ke sini, itu ada peluang untuk diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, ancamannya ini. Nah, ini objektivitas yang ditampilkan oleh Al-Qur'an seperti itu, ya. Jadi teruskan ya, ini Quran surah 4 An-Nisa ayat 142 sampai 145. 143, 144, 145. Ya, sudah? Tolong dilengkapi ya yang tadi saya sampaikan. 142, 143, 144, 145. Supaya urutannya juga terukur sesuai dengan pesan Al-Qur'an. Diancam, orang munafik sifatnya begini, ya. Kemudian ada ancaman, tapi di situ kemudian ada ajakan untuk kembali. Ya, kecuali di antara mereka yang mau bertobat, memperbaiki diri, ya. Sampai disebut ulaika ma'al mu'minin. Mereka itu bersama kembali orang-orang beriman. Artinya ada peluang orang-orang ini pun memperbaiki diri. Ya, selalu ditutup dengan ajakan kebaikan. Islam itu sangat indah, luar biasa. Seburuk-buruknya orang masih punya hak untuk menjadi baik. Sesalah-salahnya orang masih punya hak untuk menjadi saleh. Sepanjang haknya mau diambil, ya kata Allah, sebelum ajalnya tiba, maka ada peluang untuk mendapatkan husnul khatimah. Karena itu saya seringkali mengajak kepada teman-teman untuk menghindari sifat-sifat celaan, ya, bullying, cemoohan, macam-macam kepada orang. Ya, kalaupun mau dicela itu perbuatan, bukan orangnya. Perbuatan itu nggak benar gitu kan. Dicela perbuatannya karena ketidakbenarannya dan didoakan supaya kembali, orangnya didoakan supaya dapat hidayah, ditampilkan kebaikan-kebaikan. Supaya apa? Ya, supaya apa yang disampaikan oleh pesan-pesan Al-Quran yang sangat indah dan tinggi itu, ya, itu tersampaikan peluangnya untuk tobat, untuk kembali, untuk dapat jalan-jalan kebaikan sebelum ada ancaman-ancaman ini. Jelas ya? Baik, ini yang paling dasarnya gitu, ya. Kemudian naik ke paling atas ke sini. Wallahu a'lam seperti apa kita berlindung kepada Allah dari keadaan-keadaan demikian. Terangkan yang seperti ini. Nah, saya ingin sampaikan yang paling bawah ini pun ada peluang tobat, ya, sepanjang masih berkehidupan. Sedangkan yang ininya yang Quran surah keempat. Ya, An-Nisa ayat 56 yang saya sampaikan kemarin. Ditarik kemudian ke sini ke pintu-pintu neraka, ada penjaganya, ya. Kalau disebut khazanah kan kemarin kita baca yang Quran surah ke-39 Az-Zumar itu kan di ayat 71-nya itu, wasiqal ladzina, ya, kafaru ila rabbihim, wasiqal ladzina kafaru, kemudian Allah membawa orang-orang yang ingkar itu, ya, hati-hati, ya, ila jahannam az-zumara, yang ditarik mereka semua ke pintu-pintu depan neraka, yang diantara mereka akan masuki neraka jahanam, ya, hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Nah, itu karena banyak penjaga-penjaganya, maka ada tingkatan-tingkatan ini. Ini yang kamu masuk neraka yang paling depan, ya kan? Ini yang disebutkan. Ini yang paling dalam, lemparkan dulu-duluan, terus dan sebagainya sampai habis. Ada yang di dasar, ada yang tengah-tengah, ada yang di depan, ada yang paling atas. Yang paling atas tetap neraka juga seperti apa yang disebutkan kemarin. Tapi lebih daripada itu, saya ingin masuk kepada ajakan-ajakan Al-Quran untuk kembali berbenah, memperbaiki diri, ya. Ini kan ancamannya disebutkan supaya kita kembali. Ya, sama dengan begini, jangan lakukan ya perbuatan yang seperti ini. Ya, misal narkotika, itu kan, misal pembunuhan, macam-macam, resikonya bisa kematian. Ya, dalam hukum kehidupan kita. Ya, atau misalnya langsung bikin hukum, koruptor-koruptor sekali korupsi tembak mati, misalnya kan. Maka kalau sudah tahu dengan hukuman seperti itu, dengan jiwa fitrah kemanusiaan yang punya rasa di dalamnya, nggak akan ada yang mau melakukan itu. Kecuali memang yang sudah memilih ingin mendapatkan resiko itu. Ya, makanya pada sesuatu yang membahayakan, hukumnya kan tegas. Narkotika, meninggal. Ya, korupsi, wafat. Kan sudah membunuh, wafat. Hukumannya demikian, sehingga singkat padat gitu. Maka orang-orang pun akan merasa kalau mengerjakan ini bahaya, resikonya dia hindari. Sama, Allah yang maha mengetahui, ya, yang maha segalanya, bahkan yang kita yakini ketuhanannya, makanya kita akan beriman. Beriman itu dengan segala aspek yang Allah sampaikan. Ini Allah yang paling kita yakini, paling benar, semua informasi mengatakan, hati-hati kalau kau pulang, dia ancamannya begini. Ini kadang-kadang orang itu aneh gitu. Ya, pada rizki dia yakin Allah Razzaq, Allah pemilik segalanya, Allah pemilik pengetahuan, Allah melimpahkan rahmat, macam-macam. Tapi begitu diancam pun dengan ancaman-ancaman supaya manusia itu berperilaku baik.
Jangan begini, nanti seperti ini. Jangan seperti nanti begini. Supaya dijaga kehormatannya, tapi tetap dilanggar. Kan aneh gitu. Itu kan aneh, ya. Maka ini hati-hati, di bawah kita taubat, pelajari kembali. Nah, kalau semuanya ini golongan ini taubat, ya, tadi kalau kita teruskan, ya, kecuali orang-orang yang mau taubat kembali dan bergabung dengan kalangan orang-orang beriman, maka berpotensi mendapatkan rahmat. Kembali ke sini. Nah, yang paling menariknya, ini bentuk tunggal tapi mengandung makna jama'. Tapi kalau yang ini, surga, fokus, yang ini, yang surga, bentuknya disebutkan tunggalnya, ini jannah. Disebutkan jamaknya, begini. Nah, artinya apa? Kalau surga, dia memiliki ragam jamak yang seperti ini, dan setiap jamaknya nanti ya memiliki bentuk-bentuk tunggalnya. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang itu, ini nih, tabung besar. Kalau yang ini, Masya Allah tuh. Ya, kalau kita masuki, gini misalnya, ya, ini ke sini, masuk dari sini, ini ada pintunya sendiri, masuk dari sini, ada pintunya sendiri, masuk dari sini, pintunya sendiri. Terus, kalau mau kita tingkatin dari bawah, 1, 2, 3, 4, sampai ke puncaknya, yang tertingginya. Ini untuk surga. Ini kan? Bentuknya jamak seperti ini. Ya, jannat. Jelas ya? Nah, kenapa kita terangkan dulu ini? Karena nanti kita akan lihat teman-teman sekalian, ini penjagaannya di dalam Al-Quran ditampilkan dengan bentuk jamak, khazanah. Ini menunjukkan kalau khazanah, kan, yang tempat yang dijaganya banyak. Tapi ketika tempatnya disebutkan oleh Al-Quran, bentuknya menjadi jamak begini. Ya, lihat Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat 25, itu kalimat surga pertama yang disebutkan di Al-Quran. Quran surah 2, ayat 25. Quran surah 2 ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ada anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin, begini. Tulisannya begini bentuknya. Jamak. Ya, berikan kabar gembira pada orang-orang yang beriman dan membuktikan imannya dengan meniti amal saleh, disiapkan bagi mereka ragam surga. Beragam surga. Artinya banyak. Kan? Nah, nanti kita akan bahas seperti apa konsepsinya gitu kan. Yang disampaikan banyak dulu. Nah, bentuknya jamak begini. Ada yang bentuknya tunggal seperti ini, jannah. Misal Quran surah ketiga, Al-Imran ayat 133. Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Bentuknya tunggal. Ya, ada arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Jelas ya? Jadi ada yang bentuknya tunggal, ada yang jamak begini. Makanya kalau kita ilustrasikan ya, dan laisa kamitslihi syai', enggak ada yang serupa sama detil ya, gitu kan? Kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan, dan ini sifatnya ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Enggak pernah terlihat, terdengar utuh seperti itu, atau yang terlambunkan, ya terfantasikan, nggak sama, bukan fiksi ini sifatnya, bukan fiktif, ya, tapi sesuatu yang nyata di luar gambaran kita. Nah, nanti kalau kita keluarkan ayat-ayat Quran, kurang lebih kita akan memiliki satu citra bahwa ini ada pintu-pintu tersendiri, level-level tersendiri, dan setiap tingkatannya, ya, itu selalu naik nikmatnya. Yang level 1 dengan yang kedua ini, ya, level 2-nya lebih tinggi daripada 1, 3-nya lebih tinggi daripada 2, dan sebagainya. Karena tempat ini ragamnya banyak, maka penjaganya pun dijamakkan, sifatnya begini, khazanah. Dari mana taunya? Ya, kita kembali dulu ke ayat-ayat Al-Quran. Saya tuliskan. Satu, kita mulai dengan Quran surah ke-39. Ya. Az-Zumar. Kita masuk ke ayat 73 dulu ya. Ya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Yuk kita lihat. Ada ayatnya, Quran surah ke 39 Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Khazanah, ditemukan kalimatnya? Ada ayatnya? Baik ya. Coba teman-teman lihat lagi, sekali lagi. Saya sarankan dalam pengajian kita, ta'lim kita, hadirkan mushafnya ya, sehingga nanti bisa saling menyempurnakan. Jadi kalau nanti
misalnya apa namanya saya salah menyebutkan nomornya, nanti bisa dikoreksikan ya, atau kurang kita kemudian teruskan. Kalau kemudian benar, di situ tinggal ditandai ya, tuliskan di catatan kita, kemudian disatukan. Yuk kita lihat teman-teman sekalian ya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ya. Saya juga pegang mushaf ini ya supaya teman-teman juga ada motivasi. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, gitu kan? Akan digiring gitu kan, orang-orang yang mampu meningkatkan takwa kepada Rabbnya saat berada di dunia. Nanti ini kita bahas belakangan kan. Kemudian ilal jannati, kepada surga yang telah disiapkan, ya kan? Zumara, mereka berkelompok-kelompok. Masya Allah, ahli surga sini ya. Ini kalau menyebutkan bentuk tunggalnya, ingat, dan menggunakan alif lam itu di dalamnya, berarti nanti ada kekhususan-kekhususan. Jadi tingkatan-tingkatan ini ada kekhususan-kekhususan. Ya, makanya kisi-kisinya nih, ya supaya kita nggak lompat, kisi-kisinya kan. Nabi menyebutkan ada yang masuk lewat pintu Ar-Rayyan, ya kan? Nanti kebiasaan di dunianya, amalan takwanya apa nih? Oh, takwanya ternyata ini ahli puasa. Ahli puasa itu masuk lewat pintu disebut Ar-Rayyan namanya, ya kan? Inna fil jannati baban yuqalu Ar-Rayyan, la yadkhuluhu illa as-shaimun, ya kan? Sungguh di surga nanti ada pintu namanya Ar-Rayyan, tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang biasa puasa ya saat di dunia. Jadi biasa puasa enak ya, Masya Allah terbiasa menyenangi puasa terus tuh kan, nanti masuknya lewat pintu Ar-Rayyan ya. Nah, fa idza dakhaluhu ughliqa, ya kan? Ya, kemudian nggak ada yang masuk kecuali orang-orang biasa puasa. Kalau udah masuk semuanya baru ditutup lagi. Jadi nanti ada yang kelompok masuk lewat surganya ini, ya kan? Nanti ada lagi yang babut tahajud, yang biasa tahajud, lihat pintunya lagi. Jadi di sini bentuknya tunggal, teman-teman sekalian. Di bawah berkelompok-kelompok masuk. Kenapa ditampilkan dalam bentuk tunggal? Untuk memberikan kesan bahwa ini setiap satu ini sesuai dengan amal-amal saat di dunianya, ya kan? Nah, jadi nanti makanya ada alif lamnya khusus nih. Ini surganya yang ini si fulan. Ini saat yang bersamaan dia ma'rifah juga istighraq. Ma'rifah itu menunjuk pada sesuatu yang khusus, istighraq sesuatu yang luas, ya, yang sifatnya mencakup segala hal. Artinya apa? Surga itu nanti disiapkan kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Sesuai dengan amalan-amalan kita yang kita kerjakan saat di dunia, gitu kan? Dan ini nanti menjadikan setiap tempat surga itu punya pintu-pintu khususnya sesuai dengan amalan-amalannya yang tercakup, yang sifat tadi istighraq tercakup oleh sifat surganya. Ya, seperti yang biasa tahajud, pintu tahajud, yang biasa puasa, pintu puasa dan sebagainya. Ya, dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pernah mengonfirmasi kepada Rasulullah, adakah di antara hamba-hamba Allah yang dipanggil oleh semua pintu surga itu, dan aku berharap termasuk di dalamnya. Nanti ada kisahnya sendiri, kita akan pisahkan di akhir nanti, ya. Kita temukan dulu kalimat malaikatnya. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Ada? Ya, sampai kalimat assalamun alaikum, gitu kan? Ya, teman-teman sekalian. Wa qala lahum khazanatuha. Nah, ini bentuknya kan bentuk jama'. Wa qala lahum khazanatuha. Ya, khazanatuha. Hanya kembali ke surga. Karena muannas sifatnya. Ini bentuknya jama'. Ya, bentuknya jama'. Jadi sudah disebutkan penjaganya dengan khazanah. Sama persis ketika menyebutkan di ayat 71 untuk penjaga neraka kan pakai khazanah juga. Menunjukkan bahwa neraka itu bertingkat-tingkat juga. Cuma tingkatannya nggak sama dengan tingkatan surga. Sangat jauh berbeda. Kan? Sangat jauh berbeda, ya kan? Sangat kontras sekali. Nah, karena di sini disebutkan bentuknya jama' dan penjaganya yang ke-10 ini 9, yang ke-10 di sini di Quran surah 39 ayat 73 disebut juga dengan khazanah. Penjaganya. Dan selalu ini disifati dengan namanya langsung malaikat. Ya. Kalau kita baca Al-Quran, kita nggak temukan nama. Seperti kita temukan tentang neraka, itu ada nama pemimpinnya. Wanadau ya maliku, gitu kan? Ya, di Quran surah 43 Zukhruf ayat 77 itu, ya para ahli neraka memohon ya kepada pemimpin dari penjaga malaikat-malaikat yang menjaga neraka, yang disebut dengan Malik. Kalau surga kita nggak temukan langsung namanya. Ya, yang kita temukan para penjaganya, para malaikat berkata begini, selamat ya, selamat karena kamu sabar, selamat kamu itu orang baik, tibtum, ya, salamun alaikum tibtum, selamat bagi kalian itu orang-orang baik, salamun alaikum bima sabartum, selamat kalian itu orang-orang sabar. So kalimatnya demikian, malaikat. Nah, di dalam hadis-hadis sahih pun nggak kita temukan secara langsung namanya.
Ya, namun para ulama menyampaikan informasi bahwa ada riwayat-riwayat, kan? Riwayat-riwayat ketika membahas tentang malaikat-malaikat penjaga surga ini dibahas di kitab-kitab tafsir, ya termasuk nanti ada beberapa komentar dari ahli tafsir, ya seperti Ibnu Katsir misalnya, ya kan? Rahimahullah, beliau punya tafsir Al-Qur'anil Azim, juga mufassir-mufassir yang lainnya menyampaikan informasi dari riwayat yang samar-samar sampai beritanya kepada kita disebut dengan Ridwan. Ya, Ridwan. Ya. Ya. Ridwan. Namun tidak secara tegas menyebutkan ini nama spesifik gitu kan. Nama spesifik yang disebutkan malaikat penjaganya. Tapi yang ditampilkan adalah Ridwan. Ya. Sehingga boleh jadi kesan yang ingin ditampilkan adalah ya sebetulnya anugerah surga ini yang penting bukan malaikatnya. Tapi yang penting adalah orang-orang ini memberikan sebuah citra gambaran kepada kita orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kumpulan kata ridha itu bentuk superlatifnya Ridwan. Ya, masih ingat gak teman-teman sekalian? Yuk, sekarang kita pecah ya. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk memahaminya. Yuk, kita urutkan dari keterangan Al-Quran. Untuk memasuki jannah ini, dengan segala ragamnya, kalau kita jamakkan jadi begini, jannat, kan? Sudah? Bekal utamanya kan apa? Iman plus amal. Sini aja. Amalnya pun harus soleh, bukan amal biasa. Ya, pelan-pelan ya. Untuk memasuki segala ragam surga, fokus. Untuk memasuki segala ragam surga yang telah disiapkan jenis-jenisnya, maka bekal dasarnya satu harus ada iman. Tentunya kita kuatkan iman itu sehingga bisa mensupport jadi cahaya mendorong lahirnya apa? Perbuatan, perilaku, ya kan? Yang soleh. Apa amal soleh itu? Ya kan? Yaitu amal yang secara singkat, amal yang diridhoi oleh Allah. Amal yang diridhoi oleh Allah. Gini. Allah meridhoinya. Makanya bahasa-bahasa Al-Quran selalu menampilkan ridha itu puncaknya ke Allah. Di setiap amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Disepakati, disetujui, diberkahi oleh Allah, setiap perbuatan-perbuatan disebut saleh. Kapan amal itu diridhoi oleh Allah? Ketika disupport lewat iman. Ya, karena dengan iman itulah kemudian kita meyakinkan diri bahwa sepenuhnya perbuatan kita itu disandarkan kepada Allah. Bukankah iman itu dasarnya adalah asyhadu alla ilaha illallah, ya kan? Aku bersaksi bahwa tidak ada semua yang dipertuhankan itu nggak ada kecuali hanya Allah saja. Ya, lalu makna keduanya masih ingat ketika saya menerangkan syahadat, makna keduanya adalah ketika saya menyatakan Allah Tuhan, nggak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah Tuhan yang hak, maka komitmennya saya akan buktikan komitmen ini dengan menyembah Allah. Ya, baik, itu di Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ya kan? Ya, sungguh akulah Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada Tuhan yang layak dipertuhankan, disembah kecuali aku. Kalau sudah kalian meyakini semua, fa'budni, sembah aku. Ya? Nah, dalam upaya menyembah ini, kita buktikan lewat sikap kita, perilaku kita. Baik yang terkait dengan ritual penyembahan langsung kepada Allah, atau pancaran-pancaran dari ibadah ritual itu. Ya, yang didorong oleh semangat iman, keyakinan tadi, keluar perilaku dari dorongan iman. Dan perilaku ini ditunjukkan sebagai pengabdian kepada Allah, disebut dengan ibadah. Itu yang disebut Quran surah 51, Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kecuali mereka semua mesti menjadikan semua aktivitasnya itu sebagai ibadah kepada Allah. Makanya bagi orang Islam yang punya iman, itu diberi petunjuk di Al-Quran, di hadis-hadis Nabi, semua ekspresinya ini, semua perbuatannya, perilakunya, mesti didorong oleh imannya sebagai pembuktian kebertuhanannya kepada Allah. Ya, makanya bangun tidur ada petunjuknya untuk membuktikan nih, ini saya sudah niatkan sebagai ibadah. Dari bangun tidur udah ibadah. Duduknya diatur, makanya di Islam itu ada aturan. Bangun tidur begini, doanya ini, ya. Mau makan begini, doanya ini. Bahkan mau ke toilet begini, doanya ini. Keluarnya begini, doanya ini. Masuk masjid begini, doanya ini. Ya, mau berpakaian, mau kerja, semua ada petunjuknya. Petunjuk ini menjadikan semua kegiatan kita, perilaku kita itu punya nilai ibadah. Dituliskan, ya. Ketika dia punya nilai ibadah sebagai pembuktian kebertuhanan kita kepada Allah, artinya diridhoi oleh Allah. Muncullah ridha Allah. Ridha Allah yang memberikan persetujuan kepada amal itu dan penilaian, diberikan nilai.
disebut dengan hasanah namanya. Ya, yang pernah saya uraikan Quran surah 6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan punya nilai di sisi Allah, diridhai oleh Allah, menjadi amal soleh, benar, dianggap baik. Soleh itu kan baik, disebut baik dalam pandangan Allah. Punya nilai, nilainya disebut dengan hasanah namanya. Ya kan? Setiap hasanah ini punya poin, poinnya disebut ajrun namanya. Lahum ajrun ghairu mamnun. Makanya kita di dunia beraktivitas berharap semua perbuatan kita diridhai oleh Allah sehingga punya nilai hasanah. Kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah. Supaya apa? Supaya di hasanah ini terkumpul bekal untuk pulang ke akhirat, untuk mendapatkan ridha Allah. Ya, apa itu? Ajrun. Lahum ajrun ghairu mamnun. Hasanah ini muncul lagi di akhirat, ditampakkan dalam bentuk ini. Makanya kita berkata, wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami segala bimbingan-bimbingan aktivitas yang dengan itu semua berpotensi semua pekerjaan kami jadi baik. Engkau nilai baik, ada pahalanya. Bekal pahala ajrun ini kami bawa pulang ya Allah. Supaya kami bawa pulang jadi bekal ke akhirat nanti. Sini. Ya kan? Baik, di akhirat tampak lagi, ditampakkan lewat kitab catatan malaikat, nyambung ke sini lagi. Wa fil akhirati hasanah. Muncul lagi di akhirat hasanahnya. Diperlihatkan dalam bentuk pahala, kebaikan-kebaikan di kitabnya, terima di tangan kanannya. Kalau sudah dapatkan ini, terbebas dari ancaman neraka. Kita katakan waqina adzaban nar. Ya kan? Dengan ini kami berharap dapat ridhamu, terbebas dari adzaban nar. Quran surah kedua ayat 201. Dan ini sering kita ucapkan dalam doa. Ya, kata Allah, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Untuk apa ini semua? Waqina adzabannar, supaya terbebas dari ancaman neraka. Jadi untuk membebaskan diri dari ancaman neraka ini mesti mengumpulkan amal-amal yang diridhai oleh Allah. Ridha itu bentuk superlatifnya, sirah mubalaghah, gabungan dari semuanya disebut dengan ridwan namanya. Ini. Makanya di Al-Qur'an ditegaskan waridwanu minallahi akbar. Waridwanu minallahi akbar. Ya, dan keridhaan puncak-puncak keridhaan dari Allah itulah yang teragung, yang tertinggi. Kenapa? Karena dengan ridha Allah itu manusia bisa terbebas dari ancaman-ancaman, bisa mendapatkan kebahagiaan, bisa mendapatkan kesuksesan, bisa mendapatkan segala capaian-capaian kebaikan, kan? Nah, puncak capaian-capaian kebaikan yang melahirkan kebahagiaan dan gambaran kesuksesan, ya sukses saja disebut fauz namanya. Fauz, pemiliknya disebut dengan faizah atau faiz atau superlatifnya fauzan. Tempatnya disebut dengan mafaza. Nah, Al-Quran itu menggambarkan kepada kita, menginformasikan bahwa puncak kesuksesan di akhirat itu ketika mendapatkan surga disebut dengan mafaza. Mafaza. Masih ingat di surah An-Naba itu? Ya. Innalil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Sungguh orang-orang takwa itu yang meningkatkan amal soleh mereka itu akan sukses. Ya, mafaza, kesuksesan tertingginya apa? Dapat surga. Ini surga pun disebut dengan mafaza. Ya. Jadi di surga dapat kebahagiaan, di surga dapat kesuksesan, di surga dapat kenikmatan, kenikmatannya disebut dengan naim, ya, kesuksesannya disebut dengan falah. Karena itu semua amalan mengantarkan kepada falah. Kita sholat disebut dengan falah. Akhirnya hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Kalau digenggam itu dapat aflah, ya. Kalau kita genggam itu qad aflahal mu'minun, ya. Puncaknya apa? Ayat 10-11-nya ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, ya. Jadi falah juga kebahagiaan ujungnya surga, ya. Kemudian juga mafaza suksesan ujungnya surga, kenikmatan ujungnya surga, jannatun naim, ya. Innal muttaqina fi jannatin wa naim. Jadi surga itu puncak kenikmatan, puncak kesuksesan, puncak kebahagiaan. Bagaimana mendapatkan surga? Harus lewat amalan. Amalannya bagaimana? Harus soleh. Bagaimana soleh? Mendapatkan ridha Allah. Ya, semua ridha kalau dikumpulkan puncaknya menjadi ridwan. Karena ridwan itulah yang mengantarkan kepada semua kenikmatan itu. Ya, dari semua kenikmatan itu artinya secara singkat adalah orang-orang yang masuk surga itu yang mendapatkan ridwannya Allah, ridha-ridhonya Allah. Ya. Dari sinilah kemudian ketika semua orang masuk surga yang mengerjakan amal soleh karena dasar imannya, maka pada hakikatnya dia sudah mendapatkan ridwanullah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ridhonya Allah masuk yang surga Firdaus, surga Adan, surga ini, surga itu, ya.
Malaikat yang disebut apa? Khazanah, para penjaga. Penjaga, ya. Penjaga yang menjaga apa? Tempat-tempat yang berkumpulnya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kumpulan tempat-tempat yang mendapatkan ridha Allah disebut dengan ridwan. Boleh jadi dari sini kemudian muncullah malaikat ini disebut dengan malaikat ridwan. Malaikat penjaga tempat-tempat yang menghadirkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Sekarang baru tahu kan? Malaikat Ridwan, ternyata Ridwan itu bukan nama khusus kan? Ya, kalau kita lihat kan sifat-sifat yang terkait dengan isi-isi surga yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Isinya kenikmatan, kebahagiaan, kesuksesan dan sebagainya. Ya kan? Jadi di Al-Qur'an enggak ada spesifik menyebutkan malaikatnya disebut malaikat Ridwan, enggak ada yang spesifik nama demikian. Tidak seperti yang penjaga neraka disebutkan Malik gitu kan? Nah, dalam hadis-hadis sahih juga enggak spesifik disebutkan namanya Ridwan, tidak. Ya, ada hadis-hadis yang dhaif atau riwayat-riwayat yang memberikan isyarat bahwa namanya itu Ridwan, tapi nggak tersambung pada lisan Rasulullah secara valid. Ya, yang terlihat nampak di sini kemungkinan besar adalah ini. Ya, nama Ridwan ini terkait dengan ridha Allah yang diberikan kepada para ahli surga dengan segala kenikmatan yang ada di sini. Untuk mencapai surga itu mesti punya amalan yang diridhoi Allah. Amalan yang diridhoi Allah itu disebut dengan amal soleh. Karena amalnya banyak, maka ridhonya pun banyak. Puncak keridhaan itu kalau digabungkan bentuk superlatifnya menjadi ridwan namanya. Wa ridwanu minallahi akbar. Dan ridha Allah itu itulah yang tertinggi. Karena dengan ridha itu kita mendapatkan rahmat. Karena dengan ridha itu kita mendapatkan kesuksesan mafaza. Innalil muttaqina mafaza. Karena dengan ridha itu kita mendapatkan kebahagiaan. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, kemudian nyambungnya kemana? Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Dengan ridha itu kita menjadi bagian orang takwa, mendapatkan kenikmatan di surga. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Puncaknya masuk surga itu harus mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kumpulan ridhonya disebut dengan ridwan. Orang-orang yang masuk ke sini adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan surga adalah tempat keridhaan Allah. Karena ini tempat keridhaan, makanya ridwanullah. Ya. Jelas kan? Maka malaikat penjaganya disebut dengan apa? Malaikat penjaga keridhaan Allah. Menjaga tempat-tempat yang diridhai oleh Allah. Orang-orang yang diridhai oleh Allah. Amalan-amalan yang diridhai oleh Allah. Tempatnya diridhai Allah. Amalan-amalan yang diridhai oleh Allah. Orang-orang yang diridhai oleh Allah. Gabungannya disebut dengan ridwan. Maka sifat penjaganya seringkali dikenal dengan sifat ridwan. Kenapa diperkenalkan kepada kita nama dengan nama sifat tadi? Ya, seperti Raqib Atid dengan nama sifat. Tapi kan sifatnya jelas disebutkan di Quran. Kalau ini nama terpisah keridhaannya, wa ridwan minallahi akbar. Dari sini teman-teman sekalian, kenapa diperkenalkan ridwan? Untuk memberi kesan kepada kita, hey, kalau pengen masuk surga, maka kerjakan amal-amal yang diridhoi oleh Allah. Perhatikan cara bacanya. Kalau pengen masuk surga, maka kerjakan amal-amal yang diridhoi oleh Allah. Apa amal-amal yang diridhoi oleh Allah itu? Secara singkatnya, amal-amal yang soleh. Apa amal soleh itu? Amal yang didorong oleh iman. Nah, untuk mendapatkan ridha Allah ini, ayo tingkatkan iman, kan? Dan tampakkan iman ini lewat amal soleh. Kalau kamu bisa gabungkan kedua ini, kamu bisa berpeluang mendapatkan ridha Allah, bahkan berpeluang bisa memilih ragam surga yang bisa kita tempati. Kalau ridwan itu kan bentuk jama, artinya surganya bisa beragam. Karena itulah disebutkan di Quran surah kedua ayat 25, gabungan dari semua ini. Gabungan dari semua. Quran surah kedua ayat 25. Lihat ya, ini agak detail sekali. Kalau kita agak pelan-pelan memahaminya, insya Allah kita dapatkan manfaat-manfaatnya secara terukur. Ya, perhatikan baik-baik. Wa basyiril ladzina amanu. Nah, masih ingat yang saya terangkan di pertemuan lalu ketika saya menerangkan tentang persoalan kubur itu? Ya, perbandingan dengan Quran surah Ali Imran ayat 169 itu sampai dengan 170. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Di situ yastabshirun. Di sini basyara yubashshiru. Ya, kan saya pernah sampaikan di pertemuan yang lalu kalau istabsyara yastabshiru, istabsyara yastabshiru itu menunjukkan apa? Menunjukkan satu keinginan menyampaikan kabar baik, tapi tidak punya kemampuan secara langsung untuk mewujudkannya. Karena dimensi berbeda, keadaan ruang waktu berbeda, kemampuan terbatas, gak mampu mewujudkan. Karena itu orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dalam kubur, seperti kita sampaikan di hadis yang kemarin itu sangat lengkap kita uraikan, dia bahkan ingin meminta izin, arji'u, ya kan?
Akhbiruhum, saya ingin pulang, kabarkan pada keluarga dengan semua kenikmatan ini, cepat beramal saleh, tapi nggak punya kemampuan. Makanya bahasa Qur'annya menggunakan istabsyara wa yastabsyiruna, kan? Tapi ketika kita punya kemampuan menyampaikan satu hal secara langsung, objeknya ada, kitanya ada, langsung disampaikan, maka kalimatnya berubah menjadi basyara, yubashsyiru. Karena itu ketika Rasulullah SAW masih hidup, ya kan, kemudian disampaikan kepada objek dakwahnya, kalangan masyarakat pada saat itu, lalu diberikan wahyu yang sempurna, terus abadi sifatnya sampai kehidupan ini berakhir. Walaupun nabinya wafat, meninggal dunia, tapi pesannya itu selalu ada dan selalu hidup pesannya, disampaikan oleh siapapun yang meneruskan risalah wahyunya, Rasulullah SAW dari kalangan ulama, karena ulama itu pewaris para nabi. Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Ya, apa itu? Kalimatnya menggunakan basyara, Al-Baqarah ayat 25, Quran surah 2 ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat. Dan berikan kabar gembira Muhammad SAW, kalimatnya langsung. Ya, nabinya masih hidup, sampaikan kepada umatnya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat. Perhatikan kalimatnya. Berikan kabar gembira Muhammad SAW pada orang-orang beriman di kalangan umatmu, dan dengan iman itu mereka buktikan dengan meniti amal saleh. Ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan puncaknya mendapatkan kesuksesan berupa surga yang dijanjikan itu dengan segala tadi yang telah ditampilkan. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati, apa itu? Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannat, lihat bentuknya jama'. Anna lahum jannat. Jadi pakai taukid di situ. Ya, sungguh aku tegaskan kata Allah, bagi orang-orang yang memang mau membuktikan diri bahwa mereka beriman, dan iman itu dibuktikan lewat amal soleh, meniti amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahum, bagi mereka, jannatun tajri min tahtihal anhar, telah disiapkan oleh Allah ragam surga, bentuknya jamak. Artinya banyak surganya, ragamnya banyak. Di keriduan Allah yang melekat pada surga itu terkumpul banyak cabangnya. Nah, ini yang saya maksudkan bagian keduanya. Apa itu bagian keduanya? Allah memberikan kepada kita kurikulum surgawi, kurikulum kehidupan untuk menuju surga, menata aktivitas untuk meniti surga, ya, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka menata itu semua, kita diberikan isyarat. Kalau ingin mendapatkan ridha Allah ini, puncaknya surga dengan segala kenikmatannya, disambut oleh malaikat dan sebagainya, maka kurikulum yang pertama Allah gambarkan kepada kita, satu, saya coba hapus dulu ya. Bismillah. Wah, ini luar biasa nih, pembahasannya penting nih. Saking pentingnya nggak bisa dihapus tuh. Oh, udah. Berarti kalau udah ke surga, udah tanamkan dalam jiwa, jangan dihapus lagi. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sini aja deh kalau gitu. Kurikulum surgawi. Ya. Sudah? Sudah ya? Baik. Sudah, pelan-pelan ya. Yang pertama, untuk kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, puncaknya ini, Ridwan. Mungkin Anda bertanya, Ustaz, dari mana konsepsinya tahu bahwa Ridwan itu adalah gambaran dari kenikmatan surga dan sebagainya, kumpulan-kumpulan tadi. Baik, coba dicek Quran surah ketiga Al Imran. Quran surah ketiga Al Imran, ayat 15. Ya, Quran surah ketiga. Tadi kan kita dapat Quran surah 2 ayat 25. Sekarang Quran surah ketiga Ali Imran ayat 15. Paling kanan sebelah bawah. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun, ya, tajri min tahtihal anhar. Kan? Ada ayatnya? Jannatnya disebutkan di situ. Lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa